Hari ini sebelum aku mulai aktivitas bersih-bersih rumah, aku awali dulu dengan makan biar ada tenaga buat lanjut beres-beres rumah. Soalnya nanti kerjaannya lumayan banyak, dari nyapu, ngepel, cuci piring sampai cuci baju. Jadi sebelum capek duluan, isi perut dulu deh biar semangatnya gak luntur di tengah jalan. Setelah selesai sarapan ya, aku langsung mulai nyapu ruang tengah dulu teman-teman. Lantainya udah mulai berdebu ya. Dan di sini kalian bisa lihat banyak sekali barang-barang yang numpuk ya. Dari kotak-kotak ya, teman-teman bisa lihat nanti di sisi kanannya ada tabung gas, ada galon, penumbuk sayur, ember ya, numpuk lah kelihatannya. Ngelihatnya aja sih sebenarnya udah capek ya, tapi mau nggak mau ya harus kita bersihin. Biar apa teman-teman? Biar rumah tetap enak dilihat dan nggak bikin sumpek. Dan lanjutlah ke bagian depan juga ya. Untuk bagian depan juga jangan lupa kita bersihin untuk sudut-sudutnya, baik itu di bawah meja dan kursi, begitu juga dengan laci. Tentunya bagian teras jangan lupa dibersihkan, biar nanti kalau kita mau duduk santai di teras, terasnya bersih dan kelihatannya juga nyaman ya teman-teman, dan tidak berantakan. Capek juga ya kalau nyapu dari dalam sampai luar, jadi aku istirahat sebentar sambil makan mangga yang udah dingin dari kulkas. Seger banget rasanya. Sambil makan aku nonton racin dulu biar tenaganya terisi sedikit sebelum lanjut beres-beres lagi. Ayo, siapa yang suka ngemil sambil nonton drama? Udah lumayan seger, sekarang lanjut ngepel. Aku mulai dari bagian tengah dulu ya, nanti baru ke depan sekalian sama ke teras. Pas ngepel kayak gini tuh kadang lama ya teman-teman, karena sambil geser-geser barang juga, soalnya di sini banyak perabotannya ya. Seperti yang kalian tadi ya saat aku menyapu, ada tabung gas ya, ada galon, ada kotak, sampai alat penumbuk sayur. Capek juga sih, tapi kalau setelah ngeliat lantai bersih dan kinclong tuh rasanya puas banget teman-teman. Jadi terbayarlah capeknya ya. Sebisa kita aja sebenarnya ngerjain rumah ya teman-teman, jangan dipaksa, jangan dipus ya, sesuai tenaga ya. Istirahat dulu kalau capek, kalau seger lagi dilanjut. Nah sekarang aku sudah ke bagian depan ya, ke bagian ruang depan. Ini untuk debu-debunya kita pel semua teman-teman, jangan lupa kita ambil dari bawah-bawah laci ya, bawah bangku, pokoknya semuanya usahakan debunya diangkut sama pelan ini biar bersih teman-teman. Jadi saat kita nanti istirahat ya sambil tiduran, lantainya bersih dan wangi kan, nyaman dia. Dan kita lanjut sampai ke bagian teras. Untuk bagian teras mau aku pel dulu sampai bersih ya, biar nanti kalau kita santai sore, terasnya bersih dan nyaman. Oke, sekarang udah selesai bagian mengepel ya. Nah, untuk mengisi tenaga lagi teman-teman, aku lanjut ngopi. Istirahat lagi teman-teman. Ya jangan dipus, pokoknya harus dijeda ya. Jangan sampai pekerjaan yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur pekerjaan. Oke, lanjut ke bagian cuci piring. Semangat, semangat, semangat. Walaupun posisi jongkok gini suka bikin pinggang pegel dan panas, tapi harus tetap diselesain cuci piring ini teman-teman. Soalnya kalau ditunda-tunda nanti malah numpuk dan makin malas. Jadi mending langsung cuci aja biar sekalian bersih semuanya ya. Kadang aku suka mikir kapan ya bisa beli rumah sendiri supaya bisa desain dapur sesuai keinginan, bisa lega saat bersih-bersih piring kotor. Juga nggak harus jongkok begini saat cuci piring, tapi ya berharap yang baik supaya semesta memberi jalan yang bisa mewujudkan keinginan ini. Amin. Nah, kalian yang sedang menonton, bagaimana pendapatmu atau pendapat kalian soal kamar mandiku tempat aku cuci piring saat ini? Kalau kalian ada merasa geli, pasti kalian punya rumah sendiri. Tapi kalau kalian melihatnya maklum, kemungkinan prihatin ya, atau biasa saja, oh ya, kalian boleh tinggalkan komen ya. Untuk bagian cuci piringnya hampir selesai teman-teman. Nah sekarang aku mau lanjut ke bagian bilas cucian piringnya.
Ini tuh bagian yang lumayan lama ya, karena harus pastikan saat membilas nggak ada bau sabun yang sisa, baik itu di piring, di gelas, di sendok dan mangkok. Teman-teman penasaran kan, kok bisa piring banyak begini? Padahal kan cuman berdua. Sebenarnya aku ini cuci piring sehari itu hanya 2 kali ya teman-teman, pagi dan sore. Kenapa? Kalau piring pagi kayak sekarang nih, kayak sekarang yang aku lagi cuci ini, sebenarnya bekas dipakai malam kemarin. Awalnya hanya ada 2 piring, 2 gelas dan 2 sendok. Nggak lama bisa nambah, karena apa? Bikin kopi lah, bikin teh. Kadang abang jual bakso Malang atau soma lewat beli, kan nambah deh itu piring. Dan paginya kita seduh kopi lagi, bikin teh lagi, atau kadang bikin energen atau beli bubur ayam, nambah lagi dong cucian piringnya. Ditambah lagi saat bikin sarapan, misalnya bikin nasi goreng, kan ada aja alat dapur berkurang satu-satu dari yang bersih jadi kotor ya kan. Nah kalau selesai sarapan, nambah lagi lah piring sama sendok dan gelas. Jadi itulah teman-teman kenapa alat-alat dapur ini bisa cepat numpuk seperti yang teman-teman lihat. Mungkin kalau pakai wastafel enak deh, kotor satu langsung dicuci, tapi karena kondisi dapurku begini, jadi aku cuci piring semau aku saja. Yang penting sebelum piring dicuci dirapikan di ember piring kotor. Tapi kalau rajin bisa juga sih cuci piring terus, tapi jarang-jarang sih aku begitu. Males aku dikit-dikit jongkok berdiri, jadi aku nunggu banyak aja lah ya. Dan satu hal yang mau aku kasih tahu kalian, kalau saat bersihkan piring seperti ini rasanya di bagian pinggang panas dan pegel, belum lagi rasa dingin di telapak kaki. Kalian mungkin berpikir kenapa nggak pakai sendal aja sih? Aku pernah nyoba tapi suka khawatir takut licin, kan sesekali suka berdiri atau suka tukar posisi, jadi lebih aman lah aku rasa lepas sendal. Jadi untuk menghindari telapak kaki dari kurap atau rasa gatal di sela-sela jari, sesaat sebelum tidur aku olesin minyak kayu putih atau GPU biar aman dari minyak-minyak piring kotor dan sisa sabun saat cuci piring. Jadi kita harus cari cara supaya tetap aman dan sehat ya, walaupun cuci piringnya jongkok seperti aku sekarang ini. Dan untuk kalian teman-temanku yang saat ini sedang menonton video ini ya, jangan di skip, jangan ditinggalkan, terus kalian tonton. Dan kalau berkenan ya, bantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke beranda teman-teman semua ya. Dan ini aku mau lanjut dulu menyelesaikan untuk membilas cucian piring aku ini ya. Untuk piring yang udah selesai aku bersihkan, aku letakkan di dekat lemari piring, juga sebagian di atas kompor. Aku biarkan dulu sampai airnya tiris baru disusun. Cara kayak gini lumayan praktis, gak makan tempat dan gak perlu bolak-balik ngerapihin 2 kali. Selanjutnya aku lap dulu bekas air dari tetesan ember tempat piring bersih. Caraku bersihkan lantai ini dengan berdiri sambil kaki menggesek kain lap ke bagian yang basah. Mungkin kalian lihatnya aneh, tapi mau gimana lagi, dapur sempit gini emang butuh cara unik buat bersihinnya. Yang penting hasil akhir kinclong nggak masalah lah ya. Selesai sudah. Oke teman-teman, lantai dapur sudah aku lap bersih, sudah terlihat rapi juga bagian dapur kecil ini. Sekarang aku mau istirahat lagi sebelum lanjut ke kerjaan selanjutnya. Yuk kita ngopi lagi. Setelah semua bagian dapur beres, waktunya istirahat lagi.
Kopi yang tadi belum habis aku lanjutin minum ini teman, sambil nonton racin di laptop. Sesekali juga lihat HP, balas chat atau sekedar scroll. Rasanya lega banget lihat kontrakan udah bersih dari ujung ke ujung. Sekarang tinggal nikmatin waktu santai sebentar sebelum lanjut ke kerjaan rumah berikutnya. Waktunya santai selesai. Harusnya sekarang lanjut cuci baju, tapi bagian itu aku skip saja ya. Soalnya kalau direkam semua bisa panjang banget videonya. Nanti setelah selesai mencuci, aku sapa kalian lagi di bagian akhir. Pokoknya hari ini benar-benar produktif. Capek iya, tapi puas lihat hasilnya. Oke teman-teman, mandi udah ya, nyuci udah ya, tapi belum dijemur karena di luar lagi hujan teman-teman. Anginnya arah ke terasku soalnya. Jadi aduh, mau santai dulu, mau rebahan. Pegel teman-teman, pegel setelah selesai melakukan aktivitas hari ini. Oke teman-temanku, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, subscribe ya channel ini agar kalian dapat mengikuti dan langsung dapat notif untuk aktivitas aku selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi di aktivitas harian aku selanjutnya. Bye bye.